Di sebuah desa nelayan di pesisir pantai air manis, hiduplah seorang janda tua bernama Mande Rubayah bersama putra satu-satunya, Malin Kundan. Sejak kecil, Malin sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Ombak adalah temannya, dan perahu-perahu nelayan adalah taman bermainnya. Ia anak yang cerdas dan pemberani. Seringkali ia menatap cakrawala, bermimpi tentang dunia luas di seberang lautan. "Ibu, suatu hari nanti, Malin akan berlayar," katanya suatu sore sambil membantu ibunya membersihkan ikan. "Malin akan menjadi saudagar kaya raya dan membawa ibu keluar dari kemiskinan ini. Kita akan punya rumah besar dan makanan enak setiap hari." Mande Rubayah tersenyum lembut, mengusap rambut putranya. Hatinya berat membayangkan perpisahan, tapi ia tahu api di mata Malin tak bisa dipadamkan. "Pergilah, nak, kejarlah mimpimu. Tapi ingatlah selalu, ibu akan menunggumu di sini. Jangan lupakan ibumu dan kampung halamanmu." Ketika sebuah kapal dagang besar berlabuh, Malin melihat kesempatannya. Dengan hati yang berat, namun penuh harap, ia berpamitan. Air mata Mande Rubayah membasahi pelukannya yang erat. "Hati-hati, nak, doa ibu selalu menyertaimu." Malin mengangguk, menahan tangisnya sendiri, lalu berlari menuju kapal. Melambaikan tangan hingga sosok ibunya menjadi titik kecil di kejauhan. Perjalanan di laut tidaklah mudah. Malin memulai dari bawah, menjadi anak buah kapal yang bekerja keras siang dan malam. Ia belajar berdagang, membaca arah angin, dan memahami sifat lautan. Kecerdasan dan kegigihannya membuatnya disukai oleh nahkoda. Suatu ketika, kapal mereka diserang bajak laut. Dengan keberaniannya, Malin memimpin perlawanan dan berhasil menyelamatkan kapal beserta seluruh isinya. Sejak saat itu, namanya mulai dikenal. Tahun-tahun berlalu, Malin Kundan bukan lagi anak desa miskin. Ia telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya, memiliki banyak kapal dagang, dan hidup bergelimang harta. Ia menikahi seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Istrinya sering bertanya tentang masa lalunya, namun Malin selalu mengelak. Ia malu mengakui asal-usulnya yang miskin dan ibunya yang tua renta. Dia menciptakan cerita bohong bahwa ia adalah seorang yatim piatu dari keluarga bangsawan yang terbuang. Suatu hari, dalam sebuah pelayaran dagang, kapal Malin yang megah berlabuh di pantai air manis, kampung halamannya. Penduduk desa terkejut melihat kemewahan kapal itu dan sosok saudagar gagah yang turun darinya. Kabar ini sampai ke telinga Mande Rubayah dengan hati yang berdebar kencang. Dia berlari tertatih-tatih ke pantai. Ia yakin itu adalah Malin, putranya yang telah lama hilang. "Malin, anakku, kau sudah pulang, nak," serunya dengan suara bergetar, mencoba menerobos kerumunan. Malin Kundan tertegun melihat wanita tua dengan pakaian compang-camping itu. Istrinya menatapnya dengan curiga. "Siapa wanita tua itu, Kanda? Kenapa dia memanggil namamu?" Rasa malu dan takut kehilangan citranya di depan sang istri menguasai diri Malin. Dengan wajah dingin dan suara yang keras, ia mendorong ibunya hingga tersungkur. "Siapa kau, wanita tua? Beraninya kau mengaku sebagai ibuku? Ibuku sudah lama meninggal. Pengawal, usir dia dari hadapanku." Hati Mande Rubayah hancur berkeping-keping. Ia menatap wajah putranya, mencari sisa-sisa Malin kecil yang dulu ia kasihi. Tapi yang ia lihat hanyalah sorot mata yang asing dan penuh kebencian. Dengan air mata yang mengalir deras, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. "Ya Tuhan, jika benar dia adalah Malin Kundan anakku, aku mohon keadilanmu. Tapi jika dia bukan anakku, aku memaafkannya." Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba menjadi gelap. Angin bertiup kencang, dan ombak mengamuk dahsyat. Badai besar datang menghantam kapal Malin Kundan. Petir menyambar-nyambar, membelah tiang kapal menjadi dua. Di tengah kepanikan, Malin Kundan merasakan tubuhnya menjadi kaku. Ia berteriak ketakutan, "Ibu, ibu. Maafkan Malin, ibu." Tapi semuanya sudah terlambat. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi batu. Ia bersujud, seolah memohon ampun, namun takdirnya telah terkunci. Ketika badai reda, penduduk desa menemukan sisa-sisa kapal yang hancur dan sebuah batu besar yang berbentuk seperti orang sedang bersujud. Batu itu adalah Malin Kundan yang dikutuk karena telah durhaka pada ibunya. Kisah Malin Kundan menjadi pelajaran abadi. Harta dan kedudukan setinggi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu. Ingatlah selalu dari mana kita berasal, dan jangan pernah melupakan orang yang telah membesarkan kita dengan penuh cinta. Karena doa seorang ibu adalah kekuatan, namun luka hatinya bisa membawa petaka. Hormatilah dan sayangilah orang tuamu selagi mereka masih ada.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe.